triliun untuk periode kedua SBY. Periode pertama SBY cuma 292 triliun. Jadi ini 7 tahun ini sudah sekitar hampir 3 kali lipat dari 10 tahun SBY. Prestasi dong ya? Prestasi dalam utang, tapi ada ranjaunya. Hati-hati. Nah, yang kita khawatirkan untuk ranjaunya. Nah, utang ini akan membebani keuangan negara, di mana bahwa belanja atau beban bunga itu sudah mencapai 20% dari PDB, dari penerimaan negara, sekitar 2% dari PDB. Jadi kita punya penerimaan 8,2%, 2% itu adalah untuk bayar pajak. Jadi sisanya dia cuma ada 6% saja. Sedangkan belanja negara itu secara rata-rata itu sekitar 16%. Jadi kita kekurangan 8% terus. Jadi kalau defisit ini di stop, 3% turun, ekonomi akan ambruk. Ekonomi kita saat ini ditopang oleh utang defisit tadi. Kalau defisitnya turun, konsumsi masyarakat belum naik, itu ekonomi akan langsung lungsur. Nah, ini masih tertahan untuknya karena tadi dengan Perpu dan sebagainya. Jadi harga komoditas ini tidak memberikan manfaat. Harga komoditas naik tidak memberikan manfaat yang baik untuk rakyat melalui APBN. Nah, penduduk miskin. Tadi kemiskinan ini tadi sudah banyak disebutkan oleh Pak Jenderal ya. Bahwa ironis adalah kemiskinan di Vietnam itu jauh lebih rendah dari Indonesia. Padahal Vietnam mempunyai pendapatan per kapita jauh lebih rendah dari Indonesia. Artinya apa? Artinya pemerataan di Vietnam, distribusi pendapatan di Vietnam jauh lebih baik dari Indonesia. Dia punya pendapatan per kapitanya lebih rendah, tetapi jumlah rakyat miskinnya jauh lebih rendah dari Indonesia. Baik yang dihitung melalui tadi 3,2 dolar maupun 5,5 dolar. Kalau 5 sebetulnya Vietnam masih masuk di 3,2 karena dia masih di bawah pendapatan negara berpendapatan rendah bawah, menengah bawah. Nah, jadi di sini sangat ironis. Saya sepakat dengan tadi Pak Jenderal mengatakan, Pak Gatot mengatakan bahwa ini sangat ironis kondisi kita. Negara besar, PDB-nya jauh lebih besar dari Vietnam, tetapi rakyat miskin kita, Indonesia karena berpendapatan menengah atas, itu harusnya pakai 5,5 dolar. Yang tadi tahun 2019, yang menengah bawah, dia Indonesia kan sekarang pendapatannya adalah dari 4.100 turun menjadi 3.870 di tahun 2020. Tapi kalau kita hitung di 2019, maka harusnya adalah 5,5 dolar garis kemiskinannya, dan rakyat miskin kita adalah hampir 150 juta penduduk. Tapi yang lebih parah adalah mengenai distribusi pendapatan antar daerah. Saya mengikuti itu ada 6,9 juta penduduk Indonesia itu setara dengan kemiskinan masyarakat dunia. Artinya yang berpendapatan di bawah 1.000 dolar itu ada 29 kabupaten. 29 kabupaten berdasarkan dari PDB rata-rata pendapatan per kapita per kabupaten itu ada 29 kabupaten jauh termasuk kalau kita masukkan ke dalam negara dia teritori dia termiskin di dunia. Bahkan ada satu kabupaten termiskin nomor 2 di dunia, di mana nomor satunya adalah Burundi dengan pendapatan 293 miliar dolar di tahun 2017 ya, 2019 masih tidak jauh Indonesia juga. Malawi 357 US dolar per kapita,
Dan ada satu kabupaten di Indonesia per kapitanya cuma $329. Jadi ada sekitar 6,6 juta itu termasuk penduduk miskin dengan $1.000. Dan kabupatennya ada 29, satu Alfa, yang tadi Alfa, ada Papua ada Tolikara, Puncak Jaya, semuanya kebanyakan di Papua Barat, NTB, dan itulah tidak itu. Jadi saudara-saudara kita itu di sana, kita di sini melihat sangat banyak. Tapi kalau kita melihat saudara-saudara kita di sana, mereka itu lebih miskin dari Ethiopia. Kita sudah tahu, bayangkan bahwa Ethiopia itu bagaimana. Sekarang Ethiopia sudah maju. Ethiopia itu sekarang sudah $700-800 per kapita. Tapi kita di sini masih ada yang 300, 400, 500 masih banyak. Mayoritas Papua ya? Mayoritas Papua dan NTB. Ya, nomor 2 adalah NTB. Padahal sumber daya alam di Papua luar biasa melimpah. Itulah yang tadi dinikmati oleh para oligark. Itu. Jadi saya sepakat sekali dengan tadi pengangkat yang dikatakan oleh Pak Dr. Masio bahwa sumber daya ini adalah sudah jauh dari apa yang ditulis di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar. Jadi sudah sangat ketidakadilan ekonomi ini sudah sangat nyata. Nah, di sini juga ada sekitar 100 juta orang, 100 juta lebih penduduk Indonesia, mungkin ada 150 juta penduduk Indonesia, lebih miskin dari Vietnam. Kalau Vietnam adalah rata-ratanya 2.750, di sini di bawah dari 2.750 itu bisa lebih dari 100 juta orang, di bawah $2.000. Kalau di bawah 2.500 lebih besar dari total penduduk Vietnam. Lebih besar dari total penduduk Vietnam. Total penduduk Vietnam sekitar 90 juta. Jadi kita ada total, ya kalau kita itu adalah suatu negara sendiri yang lebih miskin dari Vietnam. Nah, ini adalah semua yang tidak terbaca di dalam kita punya pembicaraan ekonomi. Karena kita bicara ekonomi adalah secara global, tetapi kita lupa melihat, menganalisa mengenai ekonomi di daerah, ketidakadilan ekonomi pusat dan daerah. Ini yang membuat kesenjangan ini semakin besar. Nah, aset. Kita tahu kita punya transaksi berjalan di Indonesia ini sudah defisit sejak lama. Tapi waktu zaman SBY, transaksi berjalan kita sudah positif. Itu karena pertama adalah harga minyak, harga komoditas yang meningkat tajam, dan kedua adalah bahwa kita baru net importer minyak tahun 2004, sehingga kebutuhan 2004 sampai 2009 SBY masih belum begitu banyak. Tetapi sekarang 60% kebutuhan migas kita itu adalah impor, di mana bahwa harga batubara atau seluruh komoditas itu tidak cukup lagi menutupi defisit seperti itu. Jadi penguasaan sejak amandemen Undang-Undang Dasar, penguasaan ekonomi itu ada di swasta, meningkat aja. Di situ kita lihat bahwa penguasaan asing juga meningkat. Jadi kalau kita lihat bahwa periode IMF itu membuat divestasi, ya, semuanya di luar open, sehingga semua bank besar di Indonesia adalah kepemilikan asing. Tidak ada yang asing tidak memiliki. Nah, di situ jadi kepemilikan, dan kita lihat dampaknya apa? Dampaknya adalah dividen dan bunga untuk asing itu semakin lama semakin besar. Jadi yang namanya itu adalah pendapatan primer. Pendapatan primer kita defisit $33 miliar pada tahun 2019. Jadi surplus dari perdagangan tidak mungkin bisa menutupi. Jadi saya melihat bahwa ini akan terus defisit.
Karena apa? Karena peran asing di dalam PMA dan juga di dalam portfolio itu semakin besar. Artinya semakin banyak uang keluar. Defisit transaksi berjalan itu artinya apa? Artinya adalah Indonesia menjadi net borrower terhadap pihak luar negeri. Kalau kita net borrower terhadap luar negeri, artinya aset Indonesia itu dikuasai. Jadi dia masuk melalui transaksi finansial. Dan itu dia menguasai aset-aset yang ada di Indonesia. Dan pada gilirannya, aset-aset yang dikuasai akan membuat uang itu kembali ke negara mereka. Ini akan semakin besar. Dan saya tidak bisa melihat bahwa ini akan berhenti. Karena sudah demikian besarnya. Oleh karena itu, bahwa karena kita defisit transaksi berjalan, lalu kita harus menyediakan uang masuk, mau tidak mau kita memberikan insentif kepada investor-investor asing yang tadi dikatakan bahwa pertama adalah Omnibus Law, ya, Undang-Undang Cipta Kerja untuk friendly, diberikan semuanya fasilitas untuk mendapatkan devisa. Terus yang kedua adalah bunga obligasi, termasuk bunga obligasi pemerintah, SUN, surat utang negara, itu harus tinggi terus. Kalau nggak tidak ada yang mau. Mereka kalau sama, mereka beli aja yang aman seperti Vietnam. Nah, Vietnam yield-nya jauh lebih rendah karena Vietnam tidak memerlukan dana asing karena transaksi berjalan surplus. Kita transaksi berjalan, kita defisit terus semakin besar. Jadi kita harus menarik itu dan menawarkan suku bunga besar. Oleh karena itu, di dalam pandemi yang saya sudah kritik beberapa kali, di mana suku bunga acuan Bank Indonesia itu tidak bisa turun dari 3,5%. Ini aneh. Karena di dalam masa pandemi krisis, suku bunga acuan itu harusnya mendekati kalau bisa dalam 0%. Jadi saya mengatakan bahwa kebijakan moneter kita ini menahan pemulihan ekonomi. Kenapa suku bunga harus diturunkan sedemikian rupa? Itu supaya perusahaan-perusahaan dan sebagainya ya peminjam-pinjam itu tidak dibebani bunga. Itu namanya stimulus moneter. Bayangkan kita punya kredit secara total itu adalah 6.000 triliun lebih. Diskrepansi suku bunga kita 5%, karena di masa pandemi suku bunga komersial itu masih ada yang 10 sampai 12%. Yang seharusnya kalau kita lihat di Malaysia di mana itu suku bunga hanya 6%, 5%. Jadi diskrepansi 5% itu artinya stimulus dikali 6.000 itu adalah 300 triliun. Berapa banyak sih stimulus fiskal kita? Nah, ini yang membuat kita punya ekonomi sulit bangkit karena pemerintah melakukan yang namanya relaksasi untuk pembayaran bunga. Tapi relaksasi pembayaran bunga ini tidak memberikan solusi kepada likuiditas, hanya likuiditas saja, tidak kepada kewajiban begitu. Dan ini akan menjadi ranjau lagi, bahwa ini akan menjadi bom waktu. Begitu nanti relaksasi dihabiskan, selesai mereka harus bayar double. Bunga yang tidak dibayar tahun kemarin akan dibayar tahun ini. Bunga yang tidak dibayar tahun ini kalau masih ada relaksasi harus dibayar tahun depan. Ini akan menjadi bom waktu ekonomi. Dan saat itu makanya pemerintah harus itu. Kenapa pemerintah harus menahan Bank Indonesia? Jadi Bank Indonesia punya kebijakan moneter. Ini adalah bukan kesalahan dari Bank Indonesia, bukan Bank Indonesia tidak mengerti, tetapi tersandera oleh situasi bahwa kita memerlukan utang luar negeri, tersandera oleh fiskal karena kita punya defisit transaksi berjalan. Kalau defisit transaksi berjalan tidak ada harus kita tarik bunga obligasi. Dan kalau kita lihat mulai dari 2015 sampai 2019 yang menjadi motor penarikan utang luar negeri adalah pemerintah dan BUMN. Itu motor penarikan utang luar negeri yang paling besar. Jadi swasta sudah tidak lagi, swasta sudah tidak di
mereka investor asing melihat suku bunga surat utang negara. Jadi tidak, oleh karena itu kalau kita lihat yang namanya silpa itu sampai sekarang itu 500 triliun akumulasi. Sisa laporan penggunaan anggaran. Sisa lebih penggunaan anggaran. Ya. Tapi ini kan cuma bicara sisa lebih penggunaan anggaran. Ini adalah sesuatu yang kalau menurut saya istilah yang membohongi publik. Gimana itu, Bro? Ini sengaja, ini bukan lebih pembiayaan anggaran, bukan pembiayaan anggaran direncanakan 100 lalu dipakai 80, tidak begitu. Pembiayaannya memang direncanakan 100, utangnya memang 100, dilebihkan lagi. Jadi istilah saya adalah untuk doping rupiah. Mengapa cadangan devisa kita itu tinggi? Bagaimana mungkin bisa defisit transaksi berjalan menyebabkan cadangan devisa meningkat? Dari mana? Dua, dari PMA, tapi kita tahu PMA-nya tidak begitu terlalu besar, dan dari surat utang, dan yang paling besar adalah ya sekarang ini dari surat utang dan surat utang negara. Nah, ini yang membuat kita terjebak terus oleh utang, dan kebijakan fiskal sudah mempengaruhi kebijakan moneter dengan intervensi doping rupiah. Ini yang sangat bahaya sekali. Jadi rupiah kita ini sebetulnya adalah overvalue. Rupiah tidak masalah. Ini sekali ini goncang, itu bisa langsung krisis valuta lagi. Nah, ini adalah catatan-catatannya bahwa apakah itu jelas sudah meroket, apakah itu nyungsep, yang jelas sudah nyungsep, tetapi disanggah. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih.